Kalau ada HP yang unik, beda sendiri, anti mainstream ya, pilihannya pasti mengacu pada yang satu ini, yaitu Sony Xperia. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan di tangan gue ini sekarang ada HP terbaru dari Sony. Ini seri kelima ya, versi yang compact, yaitu Xperia 5 Mark V V for Victory, dan ini dia reviewnya. Ngeliat dan ngerasain lagi nih bentukannya HP Sony Xperia itu selalu ada rasa-rasa yang beda ya, ada auranya sendiri, apalagi versi yang compact ini, Xperia 5 series. Kalau ngomongin soal Xperia itu kayak dikecewain terus seneng lagi, terus dikecewain lagi, terus seneng lagi gitu terus, tapi tetap suka. Persoalannya juga bukan cuma satu macam aja ya, ada problem kameranya, ada performanya, ada juga di bagian harganya. Xperia 5 Mark V ini juga emang nggak main-main ya kalau ngasih harga ya. Dijual di sini tuh kalian harus ngerogoh kocek 18 juta rupiah buat varian yang 256 GB. Ngelihat penjualannya juga kayaknya makin turun aja, yang artinya ini makin sepi peminat, makin jadi HP yang anti mainstream. Seperti yang dibilang sama MKBHD, kalau Xperia ini tuh kayak punya target demografik yang kecil. But they also all have like the smallest target demographic, like the narrowest band of people. Narrowest band of people. Ya benar, kalau di sini di Indonesia biasanya pembelinya malah lebih kecil lagi, lebih mepet lagi. Contohnya kayak tunggu aja bang versi Docomo-nya, atau tunggu 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi, dan seterusnya. Entah karena minim inovasi atau mereka yang terlalu idealis dalam mengemas produk HP kebanggaannya ini. Lihat aja nih bentukannya, ini minim perubahan dari tahun ke tahun. Pilihan warnanya juga mature banget. Gua kebagian yang warna hitam ya sekarang ini. Jack audionya ini masih tetap ada, terus bezelnya juga tetap tebal di bagian atas dan di bagian bawahnya nggak ada punch hole, nggak ada gimmick, basic banget. Dan bentuk desainnya yang kotak ini konsisten ya. Penampilannya itu nggak mau ikut-ikutan tren yang lagi in secara global, kayak bezel yang tipis, layar yang curve, itu udah jelas big no buat Sony. Meski begitu, gue justru malah makin suka karena HP Sony Xperia itu kayak mengedepankan ciri khasnya mereka sendiri daripada ngikut-ngikutan tren. Ngelihat bagian pojokan HP ini sedikit aja itu bakal ketebak ya kalau ini adalah HP Sony Xperia. Gua jadi keingetan interviewnya Eros, gitarisnya Sheila on 7. Ini menurut gua relate banget ya. Eros bilang tuh, kalau lu nggak jago main gitar, lu harus punya ciri khas. Nah, hal itulah yang bikin Eros jadi satu-satunya gitaris di Indonesia yang dapat signature dari Fender. Sama nih kayak Sony Xperia, meski nggak jago bikin HP flagship yang oke, ya minimal mereka masih punya ciri khasnya sendiri. Sony Xperia ini jadi satu-satunya HP yang sangat gue sukai karena ciri khasnya sendiri. Gimana menurut kalian? Kasih komentar ya. Iya, Sony Xperia nggak ikut-ikutan brand lain. Contohnya nih, zaman sekarang ada HP yang layar depannya curve, belakangnya kameranya boba. Ada yang pakai bahan kaca, semuanya pada ikutan pakai kaca. Metal, semuanya ikutan metal. Ada juga yang ikut-ikutan pakai bahan titanium. Sampai ke bagian software-softwarenya sekarang kebanyakan saling copy paste fitur. Sony ini konsisten ya dengan desain mereka sendiri dan OS-nya pure Android. Bahkan security fingerprintnya aja ini masih di tombol power kayak HP 2 jutaan. Masuk ke kamera, Sony Xperia ini agak kurang friendly ya buat user yang awam. Kebanyakan settingan malah jadi bikin pusing sendiri. Meski harus gua akui kalau ini adalah kamera dengan fitur yang paling lengkap untuk sebuah smartphone. Tapi ngomongin soal hardware kameranya, gue justru jadi kecewa Sony malah hapus kamera telefoto di Xperia 5 Mark V ini. Padahal seri sebelumnya itu ada lensa telefotonya. Sekarang udah pakai chipset yang 8 Gen 2 yang udah oke, kameranya malah di-cut, nggak ada lensa telefotonya. Secara kualitas ini sebenarnya adalah kualitas flagship, tajam, sensornya bagus, aperturnya lebar, shutter speednya cepat buat nangkep momen, ada eye tracking fokus, mode pro-nya lengkap. Tapi di mode auto kita masih harus direbetin sama setting ini itu. Tinggal dari kitanya aja nih mau apa enggak buat beradaptasi sama kamera HP ini. Kalau ditanya gimana cara settingnya bang buat pemakaian sehari-hari, gampangnya sih ya kalau buat gue nih di mode auto,
gue cukup pakai look yang standar default ya, ST, terus disable auto night, masuk ke menu, disable face eye focus, dan touch fokusnya itu di set ke focus and brightness. Nyalain grid dan beres, tinggal nikmatin aja. Buat dipakai foto udah bagus kok, udah oke. Kalau dirasa kurang tinggal pilih looknya aja, sesuaiin sama selera kalian. Ada yang standar, matte, flat, bright, ya bebas, tinggal dipilih aja. Mode yang lebih advance kayak slow shutter itu udah pasti bisa. Gue udah nyobain long expo pakai Sony Xperia 1 Mark V yang fiturnya kurang lebih sama lah kayak HP ini. Jadi kalau mau nonton videonya tinggal lihat aja linknya nanti di kolom deskripsi. Gue sendiri itu masih kurang srek ya sama hilangnya lensa telefoto. Sony bilang sensor utamanya ini punya super resolution zoom yang untuk digital 2 kali zoomnya jadi tetap bagus, tapi menurut gue ini downgrade ya, meski hasil foto portraitnya pakai 2 kalinya itu tergolong bagus. Ke bagian videonya ini masih sama ya, membawa teknologi dari Xperia 1 Mark V yaitu Cinetone yang masih sama juga nih, up to 4K 120 fps dengan beragam mode manual khasnya Sony. Untuk aplikasinya aja ini sampai ada 3 begini ya, bebas mau berkreasi menggunakan aplikasi yang mana. Rekam auto bisa, rekam video HDR10 bisa, rekam video cinema look juga bisa. Masuk kita ke bagian performanya. Snapdragon 8 Gen 2 adalah upgrade yang sangat-sangat berarti bagi gua. Ini adalah kekurangan seri sebelumnya yang pakai 8 Gen 1. Nah sekarang Xperia 5 Mark V ini udah pasti bakal bener secara performa. Meski hasil benchmarknya ataupun penggunaan gaming yang secara heavy itu tetap bikin panas di HP ini. Ya gimana, HP-nya juga compact dong. Jadi kalau digeber pakai 3D Mark Stressless misalnya, itu stability-nya cuma 39% aja. Nah dari data ini kelihatan kalau masuk ke loop keempat itu mulai ngalamin penurunan performa dan panas HP-nya. Jadi sekali lagi gue tekanin, ini sangat wajar karena HP-nya ini compact. Jadi untuk penggunaan sehari-hari Xperia 5 Mark V ini much better dari pendahulunya yang gampang panasan. Foto-foto, rekam video, nonton film, ngedit video, main game yang cukup-cukup aja itu udah aman banget. Overall ini layaknya HP flagship yang lainnya. Dan yang bikin gue amazed banget ini adalah standby time di HP ini itu udah mantep banget. Tinggal tidur semalaman baterai berkurang sangat minim. Dan ini yakin ya gue improve banget dari 8 Gen 1 ke 8 Gen 2. Untuk ngecasnya ya masih standar ya di 30 watt. Tapi inget, HP ini dijual tanpa kabel dan tanpa batok casan, harus beli sendiri.
Gue yakin kebanyakan orang di zaman sekarang itu udah punya charger dan kabel favoritnya masing-masing. Apalagi semua HP zaman sekarang juga udah seragam. iPhone aja sekarang udah pakai USB Type-C. Di sini gue nggak mau terlalu banyak ngomongin hal yang teknis yang jarang banget kepake buat sehari-hari. Yang realistis adalah HP ini adalah HP compact terbaik dari Sony. Punya semuanya yang bagus, desainnya punya ciri khas, speknya itu jempolan, baterainya badak di 5000 mAh, displaynya cakep, UI-nya Android polosan. Yang sayangnya ada dua kekurangannya. Yang pertama, ini adalah kamera yang kena potong dari lensa telefotonya, dan yang kedua adalah harganya yang cukup tinggi dibandingkan dengan HP lain yang sekelasnya. Di Eropa aja itu harganya sampai 900-an euro, which is ini sekelas dengan flagship yang lebih pro ataupun yang lebih ultra dari brand yang lainnya. Masuk ke Indonesia kalian harus rogoh kocek 18,5 juta rupiah, dan itu udah beres ya IMEI sama pajaknya. Dan terakhir, menurut gua ada satu lagi deh, sebagai HP yang mahal nih, penting banget bagi kita buat beliin aksesoris pendukungnya seperti casing ataupun tempered glass. Aksesoris Sony Xperia itu terbatas banget, gue sendiri pakai casing yang seadanya aja. Ya bagian ini menurut gue penting gak penting sih ya, karena ini adalah HP yang anti mainstream, jadinya yang bikinin casingnya itu sedikit banget. Sayang disayang. Oke, sekian video kali ini review Sony Xperia 5 Mark V. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari informasi mengenai HP ini. Jadi jangan lupa kasih jempolnya, jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Droidland. Gua Fahmi, kita ciao dulu.